disebut sebagai doktif pemeras. Ya, jadi kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Seperti yang doktif bilang, semua akan terbukti dengan berjalannya waktu. Jadi kalian sabar ya. Seperti yang doktif katakan, guys, nanti doktif akan hadir ya di DPR, ya kan? Betul. Akhirnya Dapat udah pasangan. ya. Dan kalau yang namanya rapat dengar pendapat di DPR, guys, itu bukan ajang curhat. Betul. Ya, itu bukan ajang curhat. Itu adalah ajang ya, di mana nanti akan ada keputusan dari Komisi 6 dan kita ada keputusan, ada ketok palu. Benar. Jadi nanti doktif akan didampingi oleh BPKN ya. Terus banyak deh pokoknya guys. Jadi nanti keputusannya Mama Dede saya. Jadi keputusannya itu DPR Mama Dede. kalau kalian mau curhat ya gerombolan sirkus, kalau mau curhat tuh bukan di Mama Dede DPR. aja. Ya, Jangan di DPR. bukan. Kalau mau curhat tuh di Mama Dede aja atau curhat di medsos nggak kenapa-napa. Tapi bukan di DPR ya. Giliran doktif bawa korbannya kamu nggak dateng nyari-nyari Diundang. korbannya. Diundang kok nggak dateng. Dan doktif diundang ya, bukan doktif meminta surat ke DPR Nggak ada. untuk diundang, tidak. Ya, beda kelas kita, beda kelas ya. Jadi akhirnya diketoklah keputusan yang nanti doktif akan share ke teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk membela konsumen, untuk membela masyarakat yang selama ini bertahun-tahun kalian udah ditipu. Berjuta-juta duit kalian udah diambil sama mereka. Betul. Ya. Jadi kalau saran doktif udah boykot aja deh. Ya, beli produk dari owner-owner skincare tukang flexing. Udah nggak usah lagi gitu ya guys ya. Oke, kita tunggu ya guys ya BAP. Jadi doktif memberikan penjelasan. Nanti juga bakalan ada saksi. Betul. Ya, dan untuk kalian yang menuduh doktif pemeras, buktikan. Kalau enggak, kena deh kalian. Seru deh ya. Jadi sebenarnya semua itu adalah strategi dan kalian memakan semuanya. Terima kasih ya guys ya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti bagaimana kinerja dari Kepolisian Metro Jakarta Timur. Jadi hati-hati ya kalau kalian mengetik di medsos, dokter nggak main-main. Dokter bakalan laporin. Jadi hati-hati. Ya, kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Kalian mulai. Kau yang mengakhiri ya. Oke guys ya, doktif duluan. Oke, apa? Dibilang wah ada pengancaman. Pengancaman apa? Pengancaman apa? Coba dong mau ngancam apa? Kalian yang memulai, kalian yang mengakhiri. Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Ya, kalian yang menuduh doktif pemeras dan macam-macam, kalian yang membuktikan. Ya, jadi jangan cuma omon-omon doang. Oke, guys ya. Sampai ketemu lagi nanti. Kita masuk ya guys. Bye. Salam cerdas bareng doktif. Dokter detektif. Nyerangnya gerombolan sirkus gitu. Nyerangnya cara gimana bingung lagi gitu. Bingung Udah mau kehabisan ide itu kehabisan kayaknya. ide. Kehabisan ide buat nyerang doktif. Kehabisan udah gitu kan. Oke. Terus oh ya dok, kalian jangan lupa follow ya guys. Nanti kalau akunnya Doktif sudah 4 juta, nanti kalau bisa sebelum lebaran ya guys ya, sebelum lebaran nanti Doktif pilih 10 orang untuk temenin Doktif pergi ke Tanah Suci. Weh. Yeay. Keren. Ayo. Dan di sini tidak ada yang namanya gimmick, nggak ada. Gimmick, no. Jadi Doktif akan melakukan acak di depan kalian. Allah. Jadi bukan yang diberangkatin itu cuma tim yang seperti yang Kubu Ono no, sebenarnya kan bagi-bagi yang nggak jelas tuh. Gimmick nggak jelas Gimmick, tuh. emas, buat tangan emas ini padahal nggak pernah ada guys. Itu marketing kotor. Ya, itu adalah suatu trik marketing kotor. Tapi kalau Doktif bilang bener-bener ngasih itu bener-bener buat kalian. Jadi Doktif tunjukin di depan kalian. Ya, syaratnya apa? Kalian follow. Terus kalian juga harus bukan follow yang nggak pernah post. Jadi bukan akun bodong. Karena kalau akun bodong kan kalian tahu Doktif diserang. Oh, ini bujurnya Doktif. Ini bujur Doktif nggak pernah pakai bujur. Ya. Kalaupun ada yang ngebelain Doktif, itu orang yang berpikiran yang akalnya sehat, militan yang bener-bener mereka mau berjihad. Mereka nggak mau agamanya dipermainkan. Siapa sih yang mau agamanya dipermainkan? Iya. Nggak ada. Doktif Jangan akan jual berperang agama. ya. Iya. Akan berperang dengan orang ini, salah satu oknum ini ya, yang Doktif sudah punya banget buktinya bahwa dia diduga menjual agama dan itu adalah agama Doktif. Ya, oke, Dokter Ali. Dok gimana dok? Sehat dok di sana? Gimana dek? Puasanya dek lancar ya dek ya? Gitu. Kapan harusnya kemarin juga ikut ya dek ya? Ke DPR ya dek ya? Tapi karena ada di Lampung jadi kan itu dadakan semua ya. Karena Doktif diundang. Jadi bukan Doktif yang minta.
bikin surat untuk minta datang, tidak. Dokter diundang. Beda Jadi kasta berarti ya. dan juga mereka juga meminta beberapa peraturan dari negara lain. Jadi dokter sudah memberikan, cuman kemarin memang dokter nggak presentasikan Iya. ya, karena waktunya terbatas. Tapi dikirim Jadi ya. untuk Pak Abdul, ya Pak Abdul yang merasa bahwa apa yang dokter tampilkan tidak sesuai dengan acara saat itu, ya dokter minta maaf. Tapi Pak Abdul di situ dokter menghadirkan korban yang selama ini dokter diserang. Ya, dokter diserang oleh bujur-bujur, korbannya mana? Dokter hadirkan. Dan dokter juga menampilkan di depan publik ada produk yang sudah dicabut izin edarnya tetapi masih dijual. Tetapi caranya berbeda. Kalau dulu pakai box, sekarang eceran. Gitu guys. Ngabisin stok ya. Ngabisin stok. Ya. Rugi kalau nggak dihabisin ya. Nah, terus apalagi ya? Yang dokter mau sampaikan apalagi ya? Biar kalian pada paham. Poinnya BPKN, poinnya apa? Oh iya, poinnya BPKN ya. Oh iya, jadi kalau kita datang ke DPR, guys, itu nanti emang bener ya, dokter kan diundang, diajak untuk jadi diskusi apa sih yang perlu direvisi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kemarin dokter tanya dari teman Australia sama Korea Selatan, itu sudah ada draftnya, guys. Ada draftnya, tapi kan dokter nggak tampilkan juga karena itu sifatnya monoton ya, sifatnya agak-agak membosankan lah guys, gitu loh. Dan sedangkan dokter ini kan pikirannya ingin membuka mata masyarakat dengan datang ke sidang itu. Jadi untuk Pak Abdul, dokter sudah menyampaikan draft tertulis usulan dari dokter tentang bagaimana perlindungan konsumen yang ada di negara Korea dan di Australia. Dokter sudah punya sebenarnya, sudah ada di tangannya dokter. Tapi emang dokter nggak tampilkan di sidang itu karena dokter ingin membuka mata masyarakat. Gitu ya Pak Abdul ya. Jadi memang, dan ternyata rupanya Pak Abdul nggak suka dokter pakai topeng. Padahal yang lain nggak masalah. Bahkan Bapak pimpinan nggak masalah loh. Apakah mungkin karena Anda anggota PAN yang berteman dengan Mas Uya Kuya? Kan Mas Uya Kuya, SS, Bang Karen Delano, Sidi nggak suka dokter pakai topeng. Kenapa? Mas Abdul terganggu kah dokter pakai topeng? Ya jangan ya, yang lain-lain nggak terganggu kok. BPKN ketua Bapak Mufti nggak terganggu, gitu. Pimpinan DPR nggak terganggu, gitu. Kenapa kok ada yang kepanasan nggak dokter pakai topeng, gitu. Ini saya dokter pakai kacamata, tuh. Baca. Terus kemarin kemana kok? Hilang Oh habis itu. iya, kemarin udah diundang ya guys, Syari Catili diundang, Sela Sokya seperti yang Iya. undangannya dokter sudah share ya, diundang. Kalau memang dia ingin membuktikan, cuman kasihan juga sih kalau diundang, kan barangnya ada di depan mata, barang yang terbukti yang jelas-jelas Badan POM klaim itu penipuan. Kan nggak apa-apa, biarkan dia jelaskan ke masyarakat. Cuman nanti tampangnya jadi pelongo-pelongo kan kasihan, bingung dia. Aduh, ketahuan saya selama ini, kasih ketahuan saya gimana dong? Yang MC juga dibawa, nanti gimana mau ngomong apa? Resellernya juga ada, resellernya guys, itu dokter hadirkan, ya. Itu seharusnya kamu bisa ketemu. Iya. Kasihan. Kasihan loh, dia itu menunjukkan bagaimana buzzernya yang diduga SS ini, buzzernya diduga SS ini ya, itu menyerang resellernya dari chatnya, dari terornya, itu luar biasa guys. Itu ketemu dong, ada yang ngakunya 2 tahun tidak menjual, pada saat mediasi berubah setahun setengah. Nggak konsisten itu nggak konsisten. berarti. Kalau bohong itu nggak konsisten. Orang kalau bohong tuh nggak akan konsisten. Karena dia bingung apa yang diomongin. Kalau dokter dari dulu ya begitu-begitu terus. Kalian lihat deh ceritanya dokter. Karena emang itu faktanya. Gitu ya. Oke, thank you. Selalu. Semangat. Dok, besok Doktif itu sebenarnya punya guys. Cuman Doktif itu bukan atas namanya Doktif. Ya, jadi kalau teman-teman yang di Banten tuh tahu Doktif tuh sering belusuan ke daerah-daerah yang terpencil. Doktif tuh suka banget, jadi masuk ke daerah-daerah yang nggak terekspos lah dengan mobil. Jadi biasanya kita naik motor, masuk belusukan ke dalam. Biasanya nganterin Al-Quran gitu-gitu lah. Tapi Doktif nggak mau cerita ya, karena biasanya Doktif juga menggunakan nama lain. Gitu ya, biarkan itu menjadi rahasia. Akan Tidak usah flexing ya. jadi dokter untuk itu ya. untuk semua yang tahu selama ini gimana Doktif, tolong jangan dimunculkan. Ya, tolong banget Doktif bilang jangan dimunculkan. Sekarang rupanya skincare sudah mulai berbenah. Itu Doktif mengucapkan syukur yang luar biasa, dan ini pun tidak akan terjadi ya guys. Nggak bakalan terjadi tanpa bantuan dari masyarakat. Tanpa bantuan dari jurnalis, media, nggak akan mungkin. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif punya satu nyali.
hanya nyali. Bahkan ini banyak banget teman-teman yang pengen bicara. Jadi kita sesama dokter tuh pernah kumpul membicarakan satu oknum dokter yang raja flexing ini. Oh iya, masalah ini juga ya, dokter ya. Untuk si DRL tuh pernah juga, DRL tuh pernah di instanya. Ya di instanya itu dia bilang dia meng-tag dokter Nanang Masrani, dokter Deka, ya gini ya, dia menduga aliran dananya dokter tuh ke mereka. Dokter sampaikan pesan ke DRL, gini ya DRL ya, dokter tahu kamu tuh nggak punya temen, nggak ada yang mau berteman sama kamu. Coba dong keluarin temen dokter yang mau berteman sama kamu. Bukan yang sesama temen on refleksing, nggak ada, kamu tuh nggak punya temen. Sedangkan dokter, temennya dokter tuh solid banget. Dan mereka itu berteman dengan dokter murni, jadi nggak ada dibayar. Ya, kalau kamu merasa kamu punya teman dengan dibayar itu kamu, Iya. itu kamu DRL, karena kamu nggak pernah punya teman yang benar-benar tulus. Ya kamu aja, jangan ngajak-ngajak orang. Kalau dokter punya, dokter Nanang Masrani itu sahabatan dengan dokter dan dia tidak pernah menerima uang dari dokter. Kenapa kamu suruh cek aliran dana? Kalau ngomong mulutnya itu ya mulutnya itu kalau ngomong hati-hati.